Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La ing sakartum la azidanakum wa la ing kafartum inna adabi lasyadid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Semoga kalian selalu sehat walafiat dan berbahagia dan semangat untuk belajar. Anak-anakku yang soleh dan soleha, yang Bapak cintai, bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh bersama pendidikan agama Islam bersama dengan KKG PAI Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Anak-anakku yang berbahagia, yang Bapak cintai, perkenalkanlah nama Bapak Kadna SPDI. Bapak bertugas mengajar di SDN Perandakan 2, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Baiklah anak-anakku yang Bapak cintai, pertemuan kedua pada hari ini masih membahas tentang tema asiknya membaca surat Quran An-Nas dengan subtema memahami pokok-pokok pesan Quran surat An-Nas. Anak-anakku yang soleh dan soleha, baiklah sebelum kita memulai atau mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama berdoa memohon kepada Allah agar ilmu kita dibarokahi dan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita awali sama-sama dengan baca ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Artinya, kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku, selanjutnya kita literasi dengan sama-sama membaca surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Shadaqallahul adzim. Baiklah anak-anakku, tujuan pembelajaran pada hari ini melalui pengamatan gambar, penjelasan, dan tayangan video, siswa dapat memahami pesan-pesan pokok Quran Surat An-Nas dan mengamalkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak cintai, mengapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Baiklah anak-anakku, sebelum kita
membaca Al-Quran, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kita harus dalam Quran suci atau kita berwudu terlebih dahulu. Yang kedua, dimulai dengan membaca ta'awud dan baca basmalah. Yang ketiga, membaca dengan pelan, tartil dan tidak tergesa-gesa. Yang keempat, membaca dengan khusyuk. Yang kelima, membaguskan suara saat membaca Al-Quran. Mari kita siapkan juz amma Al-Qurannya agar kita bisa membaca bersama-sama. Anak-anakku yang Bapak cintai, isi kandungan Quran surat Anas ayat per ayat. Ayat pertama, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Yang artinya, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan, kepada Allah yang memelihara dan menguasai manusia. Maksud kandungan ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung atau memohonnya manusia dan seluruh makhluk yang ada di alam semesta. Maka manusia wajib untuk selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala macam kejahatan dan mara bahaya. Ayat yang kedua, Malikin nas, artinya raja manusia. Maksud dari ayat tersebut kandungannya adalah Allah Subhanahu wa taala adalah raja dan penguasa seluruh alam semesta beserta isinya. Ayat yang ketiga, ilahin nas, artinya sembahan manusia. Maksud dari ayat tersebut, Allah Subhanahu wa taala adalah zat atau Rabb yang harus diibadati dan dipuja oleh manusia. Ayat yang berikutnya, yang keempat, min syarril waswasil khannas, artinya dari kejahatan bisikan setan yang biasa tersembunyi. Maksud dari ayat tersebut adalah manusia harus berhati-hati dan selalu waspada terhadap bisikan-bisikan setan yang tersembunyi. Ayat yang berikutnya yang kelima, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia dari golongan jin dan manusia. Maksud ayat tersebut adalah setan adalah makhluk gaib yang diciptakan dari api dan tugasnya selalu menggoda atau membisikkan ke dalam dada manusia untuk berbuat maksiat atau kejahatan. Setan bisa berupa dari golongan jin dan manusia karena ada juga jin Islam dan jin kafir. Tetapi yang sangat lebih berbahaya adalah setan yang berwujud manusia yang kufur dan kafir. Baiklah anak-anakku, kita menyimak sama-sama video pembelajaran hari ini tentang asbabul nuzul Quran surat Anas dan Quran surat Al-Falaq. Kisah Asbabun Nuzul Surat Al-Falaq dan Surat An-Nas. Pernah suatu ketika, Nabi Muhammad menderita sebuah penyakit. Beliau merasa seperti melakukan sesuatu, padahal sebenarnya tidak melakukannya. Hal tersebut terjadi selama beberapa kali dan mengganggu pikiran beliau. Rasulullah pun terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala minta disembuhkan. Kemudian, Allah Subhanahu wa taala menjawab doa beliau melalui kedatangan dua malaikat yang menyamar menjadi manusia. Malaikat pertama duduk di dekat kepala Nabi dan malaikat kedua duduk di dekat kaki Nabi, dan terjadilah percakapan antara dua malaikat tersebut. Malaikat yang berada di dekat kaki Nabi bertanya kepada temannya, apa yang terjadi kepadanya? Malaikat yang berada di dekat kepala Nabi menjawab, Rasulullah terkena sihir.
Siapa orang yang menyihirnya? Dengan apa ia melakukannya? Seorang bernama Labid bin Al-A'sam telah menyihir Rasulullah dengan sihir dan rambut yang rontok serta mayang kurma jantan. Kedua malaikat itu masih saling berdebat seru. Nabi Muhammad mendengar pembicaraan mereka. Di manakah sihirnya diletakkan? Di dalam sumur Zarwan. Keesokan harinya, Rasulullah mengutus Amr bin Yasir dan beberapa orang sahabat untuk memeriksa sumur Zarwan. Lalu para sahabat menguras air sumur yang ternyata airnya berwarna merah kecoklatan. Setelah sumur menjadi kering, para sahabat menemukan sebuah gulungan di bawah sebuah batu di dasar sumur. Ketika gulungan dibuka, tampak gulungan tali yang terdiri dari 11 simpul. Gulungan tersebut diambil lalu dibakar. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan surat Al-Falaq ayat 1 hingga 5 dan surat An-Nas ayat 1 hingga 6. Malaikat Jibril turun dari langit menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca kedua surat yang jika ayatnya digabung jumlahnya 11 ayat. Tiap ayat yang dibaca maka terurailah satu simpul dari tali di dalam gulungan tersebut. Anak-anakku yang Bapak cintai, kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah yang pertama, Anas artinya manusia. Yang kedua, Quran surat Anas terdiri dari 6 ayat, diturunkan di Mekah dan disebut juga golongan surat Makkiyah, artinya surat yang diturunkan di Mekah sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Yang ketiga, Quran surat Anas memerintahkan kepada manusia untuk meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala kejahatan jin dan manusia. Yang keempat, Quran surat Anas bersama surat Al-Falaq disebut juga dengan surat Mu'awizatain, yang artinya dua surat perlindungan manusia dari segala kejahatan atau mara bahaya. Anak-anakku yang soleh dan soleha yang Bapak cintai, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama tutup dengan sama membaca doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau, ya Allah, aku memujimu, aku bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Aku meminta ampunan dan taubat kepadamu. Demikianlah anak-anakku yang Bapak cintai, pembelajaran pada hari ini semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.